Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak, ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini tidak lucu, tidak pantas, dan juga tidak sepatutnya keluar dari mulut seorang Zulkifli Hasan. Di mana kita ketahui Pak Zulkifli Hasan ini merupakan ketua umum di salah satu partai, dan beliau juga merupakan Menteri Perdagangan. Nggak bahaya tah? Itulah yang membuat Indonesia ya ekonominya stabil. Saya ini kan Menteri Perdagangan. Sepanjang sejarah tahun 2022 surplus perdagangan paling tinggi 900 triliun tahun 2022. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak Yai ya. Alhamdulillah sini enggak ya. Ya, entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menggunakan agama untuk dijadikan bahan lelucon atau guyonan. Entah disengaja atau tidak, entah ada tujuan atau tidak, kita tidak tahu. Apalagi belum lama ini kita pernah lihat bahwa ada seorang stand-up komedian bernama Aulia Rahman yang di dalam materi stand-up-nya menggunakan nama agung Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bahan lelucon. Kali ini sangat disayangkan keluar dari seorang Zulkifli Hasan yang merupakan ketua umum salah satu partai dan juga Menteri Perdagangan. Di dalam videonya tadi ia mengatakan bahwa pada saat tahiyat akhir yang seharusnya seperti ini, namun dijadikan plesetan atau bahan guyonan menjadi seperti ini. Dan ia juga mengatakan dalam salat saat membaca Al-Fatihah waladdallin tidak membaca amin lagi atau tidak membaca amin. Sebelum kita berlanjut, kita akan simak tanggapan dari orang yang mempunyai nama Amin, yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu videonya. Urusan amin itu kan tidak berarti caleg ya. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang waladhdallin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti qabul? Saya kira itu nggak usah lah kita soal seperti itu ya apa ya, jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu, tapi menjawab ucapan. Kalau orang sholat waladhdallin ya mesti amin. Apa lo enggak mesti di ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak betul. Ya tetap amin. Saya kira sebaiknya tidak menjadi isu yang. Ya, itulah tanggapan dari Bapak Ma'ruf Amin agar tidak menjadi isu, dan mungkin ini adalah untuk meredam ke depannya. Namun yang kita harus garis bawahi adalah boleh bercanda asal jangan kelewatan atau menggunakan agama untuk menjadi bahan candaan, pikir berulang kali. Ya, dikarenakan sholat merupakan salah satu rukun Islam. Ya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Di sini kita bisa ambil pelajaran untuk menjaga lisan kita, namun kita juga akan diingatkan kembali bahwa pentingnya mengucapkan amin sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video berikut ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, amin ini hadisnya jelas.
man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setiap imam baca Al-Fatihah, sebelum masuk ke amin, itu malaikat pun nanti akan menunggu. Begitu waladhdallin, malaikat amin. Kalau amin yang kita bacakan bersamaan dengan aminnya malaikat, dapat bonus seketika. Apa bonusnya? Seketika diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang bukan dosa besar. Jadi begitu kita bacakan, imam bacakan waladhdallin, amin, pas bersama dengan malaikat. Allahu akbar. Bonus dosa-dosa kita yang kita bawa dalam salat itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang bukan dua. Yang pertama dosa besar, yang kedua utang. Ya. Nah, jadi kalau Anda tidak mengucapkan amin, salatnya tetap sah. Cuma sayang tidak mendapatkan keistimewaan tadi. Jelas ya? Baik. Hati-hati harus benar nih. Di Al-Kahf yang kita baca tiap Jumat itu ada orang-orang yang menganggap dia benar tapi sebetulnya salah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira dia benar padahal keliru. Ya, itulah penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang pentingnya mengucapkan amin di dalam salat. Selanjutnya adalah mengenai tahiyat, sama dari Ustadz Adi Hidayat juga. Tentunya ini adalah pembelajaran buat saya secara pribadi yang saya share melalui video ini. Mudah-mudahan kita juga sama-sama bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Berikut adalah penjelasan mengenai tahiyat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Ya, sebelum salam, perhatikan. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wassalimat, wassalawatu wattayyibah. Nabi dalam tahiyat mengucapkan, semua penghormatan hanya milik Allah. Kebaikan dan pujian juga hanya milik Allah. Saya tidak layak untuk merasa dihormati atau tidak layak untuk merasa dipuji. Tiba-tiba dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena engkau tidak pernah merasakan mendapatkan kehormatan, tidak pernah merasa ingin dipuji walaupun banyak sekali kebaikanmu, maka orang seperti ini, Assalamu alayka, saya berikan salam untukmu. Salam itu bisa kedamaian, keselamatan, ketentraman, kenyamanan hidup. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah wa barakatuh, dan keberkahan dalam kehidupan. Kata Nabi, ya Allah, tolong jangan cuma saya saja. Assalamu alayna, berikan juga untuk kami keseluruhannya. Wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti konsep tadi, yaitu orang-orang yang tidak pernah merasa ingin dihormati dalam hidupnya kecuali menjadikan semua karena Allah. Orang-orang yang merasa tidak ingin dipuji kecuali ikhlas karena Allah. Tahiyat mengajarkan pada kita dalam hidup lakukan semua karena Allah. Udah nggak usah mikirin dunia, dunia ngikutin. Anda kerja, kalau Anda benar tahiyatnya lillah. Jadi kalau Anda benar tahiyatnya, udah hindari segala hal yang tidak terkait dengan apa yang kita butuhkan. Anda bisa lakukan itu, maka kata Allah, hidup Anda akan tenang. Karena manusia tenang itu manusia yang tidak pernah mengharapkan apapun dari orang lain. Nyaman, nggak ada keterkaitan. Lewat, kok dia belum meresponnya sama saya. Capek orang begitu tuh hidupnya. Ya, susah gitu. Ya, jadi karena itu, hadirkan nilai ini dalam kehidupan, maka kalau sudah seperti itu, enak. Karena itulah kita katakan benar, asyhadu an la ilaha illallah. Memang cuma Allah yang konsepnya benar. Saya bersyahadat bersaksi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai dengan ujungnya. Kalau sudah seperti itu, maka mulai tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyat mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup lakukan semuanya karena Allah. Allah yang memberikan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Pertama, kita harus berbaik sangka setelah apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, pasti ada hikmahnya. Ditambah penjelasan dari Pak Ma'ruf Amin untuk tidak dibesar-besarkan. Selanjutnya, kita banyak belajar dari kejadian ini untuk menjaga lisan kita. Dan kita sudah diingatkan setelah apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan kita senantiasa untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.